Assalamualaikum. Halo Sobat BK, apa kabar? Berjumpa lagi kita di sharing bimbingan konseling. Tetap semangat belajar ya Sobat, untuk meraih masa depan yang gemilang. Sobat BK, kali ini saya akan sharing tentang teknik khusus konseling. Sobat BK, dalam proses konseling, di samping menggunakan teknik-teknik umum, di dalam hal-hal tertentu dapat juga menggunakan teknik-teknik khusus. Teknik-teknik khusus ini dikembangkan dari berbagai pendekatan konseling, seperti pendekatan behavioristik, nasional emotif terapi, Gestalt, dan sebagainya. Nah, selanjutnya mari kita kenali beberapa teknik khusus konseling, yaitu latihan asertif, desensitisasi sistematis, pengkondisian aversi, pembentukan perilaku model, permainan dialog, latihan saya bertanggung jawab, bermain proyeksi, teknik pembalikan, bertahan dengan perasaan, homework assessment, adaptif, bermain peran, dan imitasi. Nah, itu dia Sobat BK, teknik-teknik khusus konseling. Dan yang pertama yang akan kita bahas adalah latihan asertif. Sobat BK, latihan asertif merupakan teknik yang digunakan untuk melatih konseling yang mengalami kesulitan untuk menyatakan diri bahwa tindakannya adalah layak atau benar. Latihan ini terutama berguna diantaranya untuk membantu individu yang tidak mampu mengungkapkan perasaan tersinggung, kesulitan menyatakan tidak, mengungkapkan afeksi dan respon positif lainnya. Cara yang digunakan adalah dengan permainan peran dengan bimbingan konselor. Diskusi-diskusi kelompok juga dapat diterapkan dalam latihan asertif ini. Desensitisasi sistematis. Sobat BK, desensitisasi sistematis merupakan teknik konseling behavioral yang memfokuskan pada bantuan untuk menenangkan konseling dari ketegangan yang dialami dengan cara mengajarkan konseling untuk rileks. Esensi teknik ini adalah menghilangkan perilaku yang diperkuat secara negatif dan menyertakan respon yang berlawanan dengan perilaku yang akan dihilangkan. Dengan pengkondisian klasik, respon-respon yang tidak dikehendaki dapat dihilangkan secara bertahap. Jadi, teknik desensitisasi sistematis hakikatnya merupakan teknik relaksasi yang digunakan untuk menghapus perilaku yang diperkuat secara negatif. Biasanya merupakan kecemasan dan ia menyertakan respon yang berlawanan dengan perilaku yang akan dihilangkan. Pengkondisian aversi. Sobat BK, pengkondisian aversi merupakan teknik yang dapat digunakan untuk menghilangkan kebiasaan buruk. Teknik ini dimaksudkan untuk meningkatkan kepekaan konseling agar mengamati respon pada stimulus yang disenanginya dengan kebalikan stimulus tersebut. Stimulus yang tidak menyenangkan yang disajikan tersebut diberikan secara bersamaan dengan munculnya perilaku yang tidak dikehendaki kemunculannya. Pengkondisian ini diharapkan terbentuk asosiasi antara
perilaku yang tidak dikehendaki dengan stimulus yang tidak menyenangkan. Pembentukan perilaku model. Sobat BK, pembentukan perilaku model merupakan teknik yang dapat digunakan untuk membentuk perilaku baru pada konseling dan memperkuat perilaku yang sudah terbentuk. Dalam hal ini, konselor menunjukkan kepada konseli tentang perilaku model dapat menggunakan model audio, model fisik, model hidup, atau lainnya yang teramati dan dipahami jenis perilaku yang hendak dicontoh. Perilaku yang berhasil dicontoh memperoleh ganjaran dari konselor. Ganjaran dapat berupa pujian sebagai ganjaran sosial. Permainan dialog. Sobat BK, permainan dialog merupakan teknik yang dilakukan dengan cara konseling dikondisikan untuk mendialogkan dua kecenderungan yang saling bertentangan, yaitu kecenderungan top dog dan kecenderungan underdog. Sebagai contoh, kecenderungan orang tua lawan kecenderungan anak, kecenderungan bertanggung jawab lawan kecenderungan masa bodoh, kecenderungan anak baik lawan kecenderungan anak bodoh, kecenderungan otonomi lawan kecenderungan tergantung, kecenderungan kuat atau tegar lawan kecenderungan lemah. Sobat BK, melalui dialog yang kontradiktif ini, menurut pandangan Gestalt, pada akhirnya konseli akan mengarahkan dirinya pada suatu posisi di mana ia berani mengambil resiko. Penerapan permainan dialog ini dapat dilaksanakan dengan menggunakan teknik kursi kosong. Latihan saya bertanggung jawab. Sobat BK, latihan saya bertanggung jawab merupakan teknik yang dimaksudkan untuk membantu konseli agar mengakui dan menerima perasaan-perasaannya daripada memproyeksikan perasaannya itu kepada orang lain. Dalam teknik ini, konselor meminta konseli untuk membuat suatu pernyataan dan kemudian konseli menambahkan dalam pernyataan itu dengan kalimat "dan saya bertanggung jawab atas hal itu". Sebagai contoh, saya merasa jenuh dan saya bertanggung jawab atas kejenuhan itu. Saya tidak tahu apa yang harus saya katakan sekarang dan saya bertanggung jawab atas ketidaktahuan itu. Saya malas dan saya bertanggung jawab atas kemalasan itu. Sobat BK, meskipun tampaknya mekanis, tetapi menurut Gestalt akan membantu meningkatkan kesadaran konseli akan perasaan-perasaan yang mungkin selama ini diingkarinya. Bermain proyeksi. Sobat BK, bermain proyeksi yaitu memantulkan kepada orang lain perasaan-perasaan yang dirinya sendiri tidak mau melihat atau menerimanya. Mengingkari perasaan-perasaan sendiri dengan cara memantulkannya kepada orang lain. Sobat BK, sering terjadi perasaan-perasaan yang dipantulkan kepada orang lain merupakan atribut yang dimilikinya. Dalam teknik bermain proyeksi, konselor meminta kepada konseli untuk mencobakan atau melakukan hal-hal yang diproyeksikan kepada orang lain. Teknik pembalikan. Sobat BK, teknik pembalikan merupakan gejala-gejala dan perilaku tertentu seringkali mempresentasikan pembalikan dari
dorongan-dorongan yang mendasarinya. Dalam teknik ini, konselor meminta konseli untuk memainkan peran yang berkebalikan dengan perasaan-perasaan yang dikeluhkannya. Sebagai contoh, konselor memberi kesempatan kepada konseli untuk memainkan peran eksibisionis bagi konseli pemalu yang berlebihan. Bertahan dengan perasaan. Sobat BK, bertahan dengan perasaan merupakan teknik yang digunakan untuk konseling yang menunjukkan perasaan atau suasana hati yang tidak menyenangkan atau ia sangat ingin menghindarinya. Konselor mendorong konseli untuk tetap bertahan dengan perasaan yang ingin dihindarinya itu. Sobat BK, kebanyakan konseli ingin melarikan diri dari stimulus yang menakutkan dan menghindari perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan. Dalam hal ini, konselor tetap mendorong konseli untuk bertahan dengan ketakutan atau kesakitan perasaan yang dialaminya sekarang dan mendorong konseli untuk menyelam lebih dalam ke dalam tingkah laku dan perasaan yang ingin dihindarinya itu. Sobat BK, untuk membuka dan membuat jalan menuju perkembangan kesadaran perasaan yang lebih baru, tidak cukup hanya mengkonfrontasi dan menghadapi perasaan-perasaan yang ingin dihindarinya, tetapi membutuhkan keberanian dan pengalaman untuk bertahan dalam kesakitan perasaan yang ingin dihindarinya itu. Homework assignment. Sobat BK, homework assignment merupakan teknik yang dilaksanakan dalam bentuk tugas-tugas rumah untuk melatih, membiasakan diri, dan menginternalisasikan sistem nilai tertentu yang menuntut pola perilaku yang diharapkan. Dengan tugas rumah yang diberikan, konseling diharapkan dapat mengurangi atau menghilangkan ide-ide dan perasaan-perasaan yang tidak rasional dan tidak logis. Mempelajari bahan-bahan tertentu yang ditugaskan untuk mengubah aspek-aspek kognisinya yang keliru. Mengadakan latihan-latihan tertentu berdasarkan tugas-tugas yang diberikan. Sobat BK, pelaksanaan homework assignment yang diberikan konselor dilaporkan oleh konseling dalam suatu pertemuan tatap muka dengan konselor. Teknik ini dimaksudkan untuk membina dan mengembangkan sikap-sikap tanggung jawab, kepercayaan pada diri sendiri, serta kemampuan untuk pengarahan diri, pengelolaan diri konseli, dan mengurangi ketergantungannya kepada konselor. Adaptif. Sobat BK, adaptif adalah teknik yang digunakan untuk melatih, mendorong, dan membiasakan konseling untuk secara terus-menerus menyesuaikan dirinya dengan perilaku yang diinginkannya. Latihan-latihan yang diberikan lebih bersifat pendisiplinan diri konseling. Bermain peran. Sobat BK, bermain peran merupakan teknik untuk mengekspresikan berbagai jenis perasaan yang menekan, seperti perasaan-perasaan negatif, melalui suatu suasana yang dikondisikan sedemikian rupa sehingga konseli dapat secara bebas mengungkapkan dirinya sendiri melalui peran tertentu. Imitasi. Sobat BK, imitasi merupakan
teknik untuk menirukan secara terus-menerus suatu model perilaku tertentu dengan maksud menghadapi dan menghilangkan perilakunya sendiri yang negatif. Sobat BK, demikianlah sharing kali ini. Teknik khusus konseling. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan. Terima kasih. Wassalamualaikum.